Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dela Lestari, NIM 12401183172. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Jadi kenapa fungsi sangat penting dalam matematika ekonomi? Karena hampir semua masalah ekonomi dapat dinyatakan dengan matematika dan biasanya dapat dinyatakan dalam fungsi. Misalnya, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi ongkos, serta fungsi konsumsi dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan fungsi adalah hubungan antara dua variabel atau lebih. Apabila dilihat banyak sedikitnya variabel, maka fungsi itu dapat dinyatakan dalam beberapa kemungkinan. Yang pertama, apabila fungsi hanya mempunyai dua variabel, yaitu x dan y saja. Yang kedua, apabila fungsi mempunyai tiga variabel, yaitu x, y, dan yang kedua adalah apabila fungsi mempunyai tiga variabel. Yang pertama, x1, x2, dan y. Yang ketiga, apabila fungsi mempunyai banyak variabel. Kalau kita membicarakan masalah fungsi, maka ada tiga macam faktor yang perlu diketahui, yaitu variabel, bilangan konstan, dan koefisien. Yang pertama, variabel. Variabel adalah suatu besar-besaran yang sifatnya tidak tetap dan antara masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. Tanda pada notasi dari variabel ini biasanya ditulis dengan X, Y, dan Z. Di dalam variabel, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, variabel kuantitatif. Yang kedua, variabel kualitatif. Variabel kualitatif adalah variabel yang sifatnya berubah-ubah dan nilainya dapat diukur. Misalnya, dalam kilogram, meter, rupiah, dan sebagainya. Sedangkan variabel kualitatif adalah variabel yang sifatnya tidak tetap dan nilainya dapat diukur. Misalnya, rasa, kepuasan, selera, kesenangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah bilangan konstan. Setiap fungsi tidak harus mempunyai bilangan konstan. Ada atau tidaknya bilangan konstan di dalam matematika ekonomi tergantung masalahnya. Apakah masalah itu terdapat masalah yang nilainya tetap seperti biaya tetap, harga tetap, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan bilangan konstan adalah bilangan tetap. Bilangan konstan ini dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu yang pertama, bilangan konstan absolut dan bilangan konstan parametris. Bilangan konstan absolut adalah bilangan konstan yang nilainya tetap di setiap fungsi, misalnya 1, 2, 3, dan sebagainya. Bilangan konstan parametris adalah bilangan konstan yang nilainya berubah-ubah untuk setiap fungsi. Biasanya digunakan notasi A, B, C, dan seterusnya. Yang terakhir yaitu adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan konstan yang terletak di depan variabel independen dan menjadi satu kesatuan. Misalnya angka 2 pada persamaan nomor 1 dan pada nomor 2. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian fungsi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Agustina Kurniawati, NIM 12401183171. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Yang pertama, fungsi permintaan adalah sebagai jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Fungsi permintaan ini menghubungkan antara variabel harga dan juga variabel jumlah barang atau jasa yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Dalam hukum permintaan, besar kecilnya jumlah barang yang diminta tergantung pada tingkat harga. Baik, di sini saya mempunyai bentuk umum fungsi permintaan, bisa dilihat di sebelah sini ya teman-teman. Dan di situ, dalam bentuk persamaan di atas, terlihat bahwa variabel P, price atau harga, dan variabel Q, quantity atau jumlah, mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan bahwa apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, sedangkan harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Jadi itu tadi penjelasan tentang fungsi permintaan yang teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nia Lorenza dengan NIM 12401183169. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi penawaran. Jadi, penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Fungsi penawaran ini menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Adapun fungsi penawaran sebagai berikut. Sama dengan min A plus BP, atau P sama dengan A per B plus 1 per BI. Dan kurvanya seperti ini. Jadi dalam persamaan di atas yang tadi, yang Hi sama dengan min A plus BP atau P sama dengan A per B plus 1 per B Hi. Dalam persamaan di atas terlihat bahwa variabel P, price atau harga, mempunyai tanda yang sama dengan variabel Hi, quantity atau jumlah, yaitu sama-sama positif. Nah, persamaan variabel yang mempunyai kesamaan positif ini mencerminkan hukum penawaran. Dan hukum penawaran adalah apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga bertambah. Dan juga sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maike Adia Ramawati, NIM 12401183173. Di sini saya akan menjelaskan materi, yakni tentang keseimbangan pasar. Nah, yang dimaksud dengan pasar adalah pertemuan antara pembeli atau peminta dengan penjual atau penawar, baik dalam pengertian langsung maupun tidak atau secara komunikatif. Nah, sedangkan harga pasar adalah harga yang terjadi pada titik keseimbangan pasar. Dan titik keseimbangan pasar adalah titik pertemuan permintaan dan penawaran. Sehingga titik keseimbangan pasar itu ditentukan dari titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, pasar suatu macam barang itu dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut adalah sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Bentuk umum dari keseimbangan pasar adalah HI-D sama dengan HI-S, di mana HI-D adalah jumlah permintaan dan HI-S adalah jumlah penawaran. Nah, bisa dilihat dalam kurva, di situ ada titik E, di mana titik E adalah titik keseimbangan, di mana titik tersebut merupakan titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Nah, di situ juga ada PE atau harga keseimbangan dan juga HIE atau jumlah keseimbangan.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satul Milati dengan NIM 12401183170. Di sini saya akan memberikan contoh dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, alangkah baiknya teman-teman untuk melihat video penjelasan dari fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar tersebut, agar nanti ketika diberikan contoh, teman-teman bisa dengan mudah untuk memahaminya. Yang pertama kita bahas di sini yaitu contoh pengerjaan dari fungsi permintaan. Rumus fungsi permintaan yaitu Q sama dengan A min B kali P. Diketahui harga 1000 dengan jumlah permintaan sebanyak 250 dan harga 800 dengan jumlah permintaan sebanyak 400. Yang ditanyakan adalah fungsi permintaan dan kurva. Langkah pertama untuk menentukan fungsi permintaan yaitu mencari nilai B atau slope. Rumusnya B sama dengan delta Q per delta P sama dengan 400 min 250 per 800 min 1000 sama dengan 150 per min 200 sama dengan 0,75. Jadi diketahui B sama dengan 0,75. Langkah kedua yaitu mencari nilai A. Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Lalu kita masukkan P min 1000 per 800 min 1000 sama dengan Q min 250 per 400 min 250. P min 1000 per min 200 sama dengan Q min 250 per 150. 150P min 150.000 sama dengan min 200Q plus 50.000. 150P sama dengan min 200Q plus 50.000 plus 150.000. 150P sama dengan min 200Q plus 200.000. P sama dengan min 1,33Q plus 1333,33. 1,33 Q sama dengan min P plus 1333,33. Q sama dengan 0,75 P plus 1002,5 atau Q sama dengan 1002,5 min 0,75 P. Jadi fungsi dari permintaan yaitu Q sama dengan 1002,5 min 0,75 P. Bisa digambarkan seperti ini. Nah, seperti hukum permintaan yang kita ketahui, ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun, dan ketika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Maka garis kurvanya berbentuk negatif. Seperti ini ya. Lanjut yang kedua yaitu contoh pengerjaan dari fungsi penawaran. Rumusnya yaitu Q sama dengan min A plus B kali P. Diketahui harga 80 dengan jumlah penawaran sebanyak 25 dan harga 120 dengan jumlah penawaran sebanyak 50. Yang ditanyakan yaitu fungsi penawaran dan kurva. Langkah pertama untuk menentukan fungsi penawaran yaitu mencari nilai B atau slope. Rumusnya B sama dengan delta Q per delta P. D sama dengan 50 min 25 per 120 min 80 sama dengan 25 per 40 sama dengan 0,625. Jadi B sama dengan 0,625. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A. Rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 sama dengan Q2 min Q1. Lalu kita masukkan P min 80 sama dengan 120 min 80 sama dengan Q min 25 per 50 min 25. P min 80 per 40 sama dengan Q min 25 per 25. 25P min 2000 sama dengan 40 Q min 1000. 25P sama dengan 40 Q min 1000 plus 2000. 25P sama dengan 40 Q plus 1000. P sama dengan 1,6 Q plus 40. 1,6 Q sama dengan min P plus 40. Q sama dengan 0,625 P min 25 atau Q sama dengan min 25
plus 0,625P. Jadi diketahui fungsi dari penawaran yaitu Q sama dengan min 25 plus 0,625P. Untuk kurvanya sesuai dengan hukum penawaran, yaitu apabila harga naik maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Jadi bentuk kurvanya berlereng positif seperti ini. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu contoh pengerjaan dari keseimbangan pasar. Rumus dari keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. Diketahui fungsi permintaan atau QD sama dengan 15 min P dan fungsi penawaran atau QS sama dengan min 6 plus 2P. Pertanyaannya, hitung harga keseimbangan pasar. Cara pengerjaannya, QD sama dengan QS. Kita masukkan yang sudah diketahui di atas ya. 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. 15 plus 6 sama dengan 2P plus P. 21 sama dengan 3P. P sama dengan 7. Jadi di awal kita ketahui P sama dengan 7. Lalu kita buktikan dengan memasukkan P ke dalam fungsi QD dan QS. Yang pertama QD sama dengan 15 min P sama dengan 15 min 7 sama dengan 8. QS sama dengan min 6 plus 2P sama dengan min 6 plus 2 kali 7 sama dengan min 6 plus 14 sama dengan 8. Jadi diketahui ya, hasil dari QD dan QS sama. Jadi keseimbangan pasar diperoleh ketika jumlah permintaan dan penawaran sebanyak 8 dan harga sebesar 7. Untuk kurvanya bisa digambarkan seperti ini. Kedua kurva saling berpotongan pada jumlah harga dan harga keseimbangan. Pada harga 7 jumlah penawaran dan permintaan adalah sama, yaitu 8. Nah, di titik inilah keseimbangan pasar tercipta. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.